Abu Bakar Siddiq. Ia si yang pada Nabi mazhab aran Daud Az-Zahiri ni. Ibn Hazm mula mazhab Syafi'i mulanya. Ia berpendapat lah sekewa dengan Jumat masih dan dia perlu lek masjid, dia perlu Nabi lek balik wah ni. Para ni kau kata. Kemudian si kedua aja dua dengan wah cukup. Seperti jamaah salat jamaah biasa saling waktu. Niki pendapat daripada Imam Nakhai. Dan termasuk masih pendapat daripada Al-Zahir ialah Daud Az-Zahiri. Kemudian pendapat si keempat ialah telu dengan kanca imam, berarti dua makmum sekali imam. Niki menurut Imam Abu Hanifah. Ya niki arak telu dengan jari Jumat. Pendapat Sufyan Tsauri pun marak nikah masih. Sufyan Tsauri niki Mesir ya. Termasuk ya si kanca blade murid-murid Sufyan Tsauri di Mesir, Imam Syafi'i yang ini berubah kaulnya dengan kaul qadim jadi kaul jadid. Niki setelah berdait kanca murid-murid Sufyan Tsauri. Kemudian pendapat isi ke selanjutnya niki si kelima adalah dua masih, artinya seke imam seke makmum. Niki menurut Abu Yusuf niki termasuk ia masih adalah murid daripada Imam Hanafi. Kemudian Muhammad, kemudian Imam Al-Laisi berpendapat marak nikah. Ya, kemudian pendapat isi ke-6 pitu dengan. Niki pitu dengan berarti 6 makmum seke imam. Niki menurut pendapat daripada Ikrimah niki termasuk zuriat daripada Abu Lahab. Kemudian saya kepitu ya siwak dengan. Okey. Siwak dengan berarti balu makmum seke imam. Menurut saya niki menurut Rabi'ah. Nah cuma dia jelas apakah niki Rabi'ah Adawiyah ataukah Rabi'ah naran salah satu daripada ulama mama. Nah kemudian sekebalu 12 dengan 11 makmum seke imam, 12 dengan sahabat. Niki termasuk pendapat daripada Rabi'ah dalam sebuah riwayat. Kemudian menurut Imam Malik masih 12 dengan. Niki ada pendapat si kebalu niki. Kemudian pendapat si kesiwa pada marantan pendapat Imam Malik ialah menurut Imam Ishaq. Imam Ishaq niki termasuk murid daripada Imam Hanafi. Niki menurut pendapat Imam Hanafi ialah ia pada 12 masihnya, artinya 12 cukup. Nah pendapat ke-10 20 harus 20 dengan. Niki pada riwayat daripada Ibnu Habib daripada Malik. Jadi niki pendapatnya adalah 20. Sedangkan pendapat isi ke-11 telung dasar beruk nanti itibar jadi sapu mukim. Kemudian si ke-12 adalah pendapat seket harusnya cukup seket, berarti harus petang dasar siwa makmum seke imam menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam sebuah riwayat niki saya riwayatannya daripada Umar bin Abdul Aziz. Jadi ia sih berpendapat bahwa seket dengan beruknya terikat Jumat. Nah kemudian pendapat isi ke-13 baluk puluh dengan beruknya rekeng sebagai salat Jumat. Niki saya ingin pendapat ialah Imam Al-Mazari niki termasuk ia adalah bagian daripada ulama isi memang dari mujtahid mutlak lain. Dia termasuk mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali lagu. Karena mazhab ini kan luiknya si terkenal 10 dia. Cuma 4 baru bertahan sampai makin. Termasuk saya Sufyan Tsauri, Al-Laitsi niki termasuk itu. Mujtahid mutlak. Nah kemudian si ke-14 adalah
harus jumlah daripada jamaah solat Jumat niki harus luwih melebihi balu puluh, lebih 100 bahkan sampai dia bau dihitung baru sah jadi salat Jumat. Nah niki pendapat niki ternyata ia baru yang imam, ia baru yang tahu nak mengikut, tahu jadi sandaran daripada pendapatnya. Maka ialah sebabnya adapun isi hadis-hadis si baru niki ia jadi pegang teguh si Imam Syafi'i untuk menyatakan bahwa 40 niki adalah merupakan suatu yang sangat sederhana. Di samping hadis-hadis si baru niki memang arah cantuman hikmah daripada 40 niki. Pertama dari segi untuk mengingatkan bahwa Nabi tiang pelungguh kebangkitan di umur 14 tahun ini. Kemudian yang kedua adalah untuk mengingatkan tiang pelungguh masa mikotna Nabi Musa alaihissalam 14 jelo 14 malam. Kemudian yang ketelu apabila sebanyak 14 dengan berkumpul maka salah sopok daripada 14 niki adalah arak si kualitas beribadahan marantan waliullah. Nah nikilah termasuk hikmah-hikmah si baitna. Jadi pertama alasan kan, alasan niki sampun arak juluan. Kemudian hikmah niki adalah sebagai tujuan. Dan antara alasan dan tujuan adalah merupakan dua bingkai isi membingkai pendapat sehingga lahirlah pendapat petang dasa ia si perkuat si Imam Syafi'i dan ialah si tiang perlu ikutin si petang dasa niki. Walaupun lain yang le awal-awal dakwah daripada Tuan Guru Lopan, Tuan Guru Muhammad Saleh Lopan, karena awal-awal lain ini kata saya penting dan milih Jumatan dengan milih Jumatan paling paling banter engka 12 Jumat bulan Jumat, sehingga menurut beberapa riwayat ya Tuan Guru Lopan ini termasuk keramat. Li sopok waktu li tempat nikah li gubok nikah di mana Jumat. Nane pada mina berbalik juru batur berjumat jemaah pada janganlah berbalik ngadu tekan tren. Kemudian atapna daun nyiuh tibing-tibingnya pun kelangsa. Kemudian telah makin isi niki kelangsa masih demen datang Jumat pada kumpul pada Jumat. Silakan saya milih Jumat dulu, dia mau Jumat akan dia tahu cara dengan pergi ikut. Lemak ngonek-ngonek tahun. Nanti narak salah sopuk dengan toa. Empah no wayah no nanti datang di Jumat. Ya sakit Tuan Guru. Ya sakit. Tentu padahal dia sakit nih. Nanti dikican barak perabotan. Ngempok terus ini. Mati lah ini. Saat kedua niki terjadi kenyak jadi kenyataan lah. Niki jak bagian batawan. Terus marah ni kau masih lemak pada Jumat tu le gubuk ni tahu pada Jumat sehingga lamun jok lalu ni suara Jumat di laut di dah pada mele. Hanya ada Jumat dulu tu. Seperti lebih daripada 10 dengan tentu 12 dengan. 12 dengan berjumat lah. Arak salah sopok wayah si pandang jadi dengan toa wah. Silek Jumat siara juluan ndek na hadir. Artinya ndek na hadirin sehingga ia juru tersuruh untuk jadi nabi pembuka Jumat si pertama. Musalah kode dan suruh Jumat ni sepenting daripada berjumat dan sehingga dalam di laut jauh lalu. Ndek na milih nah akhirnya wayah ni ke lalulah ia duk bangkat cara bahasa daya niki jangan ngenengan niki biasa nalet talatan gegru berupa tro kemudian niki sebia jangan tengari mutang kira-kira jam 11 ya padahal di nara gulem di nara napi-napi jangan niki ngeder dah jadi rebu-rebu le sebia niki ada marah-marah kisap nyamper ladik ni golok deh. Samper langsung belum wayah ni. Ya mati perjanjian lah. Lek bangkat na mesa sampai makin
lek gubuk nika tau na si gubuk wayah nika asal lara hujan di pada bani sugud. Nah niki karena api trauma lah, trauma sampai rupin le Jumat sajudua salah sopo kah Jumat lalu di Pak Sigara kemungkinan Allah mendesak keadaan akhirnya kena si Guntur langsung mati kancenung 5 deh sampai niki lagu langsung mati ski. Niki semakin meyakinkannya bahwa itu telah nat nih gara-gara telur mano nih lagu lopan lain. Nah marah nih kalah tahun guru lopan si penting mulai dulu dengan berjumat. Kemungkinan ia mengikut daripada salah sopo daripada 12 kaul niki. Namun pada akhirnya laun akan sampailah kepada mukim sepat petang dasa si menurut Imam Syafi'i. Nah kemudian si petang dasa ini kenapa? Mimman tanaqidu bihimul jum'atu, daripada orang yang terikat dengan mereka Jumat, dalam arti ante isi petang dasa dengan niki adalah dengan si memang wajib ibadah ahli ibadah. Nabi niki Islam balik berakal merdeka mama mustautin si petang dasa niki mencukupi 6 syarat nih. Islam balik berakal merdeka mama mustautin si 6 ni kan ada pas kena syarat dia lah si termasuk ya terikat. Nah ini pun makin arah tahu anu. Nah coba makin walau marido sekalipun dia sakit, yang 40 itu ada sakit hadir, wa minhum al imamu, dan di antara mereka imam, walau kanu arba'ina faqat. Nah, seandainya kalau mereka itu hanya dihitung 40-nya, yang 6 persyaratan baru ini lengkap 6 persyaratan. Wa fihim ummiyun wahidun. Nah, tetapi pada mereka ada seorang ummi, 1 orang saja di antara 40 itu. Arak dengan si ummi. Ummi niki adalah si sembahyang, dia tahu ilmu sembahyang. Dia tahu ilmu sembahyang. Hanya ngurut-urutan doang. Au aksara, atau lebih daripada 1. Kasura pita'alumi, yang banyak waktu, banyak kesempatan untuk belajar. Jadi seke umi niki kumbenan tidak umi sehingga dia mau belajar, dia mau ngaji. Dia dah tahu cara dengan berjumat di tahun sembahyang. Padahal kesempatan untuk nuntut ilmu luwe. Ini kemana kasura pita'alumi. Lam tasihha jum'atuhum, tak sah Jumatnya. Petang dah saja si 6 ni lengkap, kecuali sikit ni adalah dia dah tahu cara dengan sembahyang. Lam tasihha jum'atuhum. Kenapa? Libutlani salatihi, karena batal salatnya kalau tanpa ilmu. Batal. Payang kusuna, maka dianggap kurang daripada 40 dengan sebab salah sopok daripada petang dasa niki ummi, padahal 6 syarat si baru yara. Amma idza lam yaksuril ummi, adapun apabila tidak ada kesempatan bagi si ummi itu pita'allumi, pada belajar. Misalnya ada kesempatan untuk belajar, tiba-tiba langsung niki mendirikan milu Jumat nikah, patasiul Jumat itu sah Jumatnya. Kalau tidak ada kesempatan belajar di saat nikah, berarti untuk Jumat semudi ya banyak kesempatan dengan Jumat semangkin ini sampai Jumat semudi ndek lagu nak belajar, masih lagu dia tahu, maka Jumat semudi ini kita sah. Karena apa? Karena dengan hadirnya jadi pelengkap si seke umi niki si ndek tahu cara sembahyang. Nah, lamun memang kepepet baru niki Jumat si pertama niki jangan tanggap sah dengan hadir walaupun umi. Lalu bagaimana Jumat samurian? Lamun dia ikuti dengan belajar dengan Jumat semakin sampai Jumat budi masih dia tahu cara dengan sembahyang, maka Jumat budi niki tercacatkan dengan kehadiran sopok si umi niki. Okay. Kama jazzama bihi syekhuna, sebagaimana telah menjelaskan, telah memutuskan dengan dia oleh syekhuna. Niki syekhuna
Kadang-kadang niki arak ngerti kenapa lah beruk jadi sen desang sembahyang dengan sidik ngesang sembahyang dengan Allah Taala. Allah Taala si nilai sembahyang dengan sadik dek makat dia beruk jadi sehat ada nilai sembahyang dengan desah tu dek. Nah niki karena dena sadarin bahwa syekh niki adalah merupakan salah satu daripada dengan kita percaya Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi untuk menerangkan tentang marak nikilah menurut Allah. Marak nikilah menurut Allah. Sehingga apabila ada berbeda kaca Nabi si terangan si syekh niki jelas menurut Allah pun dia sah. Fi syarhil ubab wal irsyad, pada dua kitab Syarah Al-Ubab dan Syarah Al-Irsyad. Ia tersebut niki di dalam Syarah Al-Ubab dan Syarah Al-Irsyad. Niki yana walau kanu arba'ina faqat wa fihim ummiyun kasura fi ta'allumi lam tasihha jum'atuhum. Niki di dalam kitab Al-Ubab marah iki sing disebut taba'an lima jazzama bihi syaikhuhu, karena mengikut bagi apa yang telah memutuskan dengannya oleh gurunya. Fi syarhir raudi, pada syarah ar-raudi, syarah ar-raud. Nah niki syarah raudah maksudnya. Thumma qala fi syarhil minhaj, kemudian berkata juga dia dalam syarah al-minhaj, la farqa huna baina ay yaksural ummiyu. Sedangkan di dalam syarah minhaj la farqa huna, tidak ada perbedaan di sana di syarah minhaj itu. Baina ay yaksural ummiyu fi ta'lumi wa alla yaksura, antara punya kesempatan si ummi itu atau tidak punya kesempatan tetap saja tidak sah. Yang ini di dalam syarah al-minhaj. Wal farqu bainahuma, hanya bedanya antara tidak sahnya si ummi dengan tidak sahnya si ummi yang punya kesempatan dan yang tidak punya kesempatan. Bainahuma ghairu qawiyyin, tidak kuat. Tidak kuat apa? Tidak kuat akan persamaan sahna ini. Intah. Walau naqasu biha, maka jikalau berkurang jamaah di dalam solat itu, dalam solat Jumat itu, biha pada naik Jumat, batalat niscaya batalah Jumatnya, au fi khutbatin, atau dia kurang pada khutbah. Jadi waktu baca khutbah khatib niki, maka si petang dasa ahli ibadah niki wajib hadir. Si petang dasa wajib niki lah wajib hadir. Lamun arak masih sakit ummi li saat khatib baca khutbah, berarti ni desah. Karena niki le dalam bacaan khutbah ante selapu si petang dasa niki dengar bacaan khutbah khatib dengan penembik sampai penutup. Misal arak sopo sekek doang niki, ternyata le waktu khatib membaca khutbah suku dia lalu jeding untuk uduk, jelas di saat niki dia dengar bacaan khutbah khatib. Dia desah mas, dia desah. Nikilah karena Nabi ya marak si sampul terbaca berkali-kali bahwa antik menunjukkan bahwa solat niki benar-benar berdasarkan ilmu. Antik yang pelunguh paradin betul-betul serius dalam melakukan solat. Kepedulian yang pelunguh niki akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lam yusab ruknun fi'lin, dan tidak dihitung rukun fi'il. Hal naksih tidak dihitung sebagai rukun fi'li ketika kurangnya mereka dia adami sama'ihim lahu, karena ketiadaan pendengaran mereka bagi itu si khutbah. Sekek dengan ni. Qala fa in ada, dan maka jika dia kembali maksudnya kembali mendengarkan bacaan khutbah, wa in adu qariban, dan jika mereka itu kembali dalam waktu yang dekat, urpan, menurut uruf niki artinya ya kebiasaan lah. Sekian banyak yang hadir niki mengatakan orang semendak ini seberapa orang semendak niki rapat menurut uruf, semendak menurut uruf niki.
jaza al-bina'u, maka boleh membangun bawahnya khutbahnya orang itu dianggap 40 yang mendengarkan, karena askedik tahu dah lengah dia dengonek napi lagi lang petang dasa dengan lagu ngantok, ukuran ngantok sangat zawa, sangat zuhul, artinya sangat pelang akal waktu ngantok jelas boleh jadi dengan lebih beruntai doang hati pada khutbah mulai pedem, walaupun bi julusin mutamakkinin, dengan duduknya yang kukuh, dengan duduk yang kukuh, artinya duduk yang kukuh ini adalah duduk yang tidak bergerak ke kiri dan ke kanan, tidak bergerak ke muka dan ke belakang. Ala mamadon al-bina' ala mamadon jadal bina' ala mamadon, yaitu boleh kita membangun atas apa yang sudah, artinya dibangun bersambunglah pendengaran semakin ini timpal sak ngonek si terpisahkan dengan sekedik kelalian sampai dia dengar secara beruntun khutbah khatib. Wa illa, dan kalau tidak, wajibal isti'nafu, wajiblah isti'naf, mengulangi kanaksihim seperti Quran. Artinya isti'naf dalam hal ini adalah menganggap dia tidak ada, tidak mendengarkan, kanaksihim bainal khutbati was salati, seperti kurangnya mereka daripada 40 itu antara khutbah dan salat, antara khutbah dan salat. Niki kan khutbah salat, memisahkan antara khutbah dan salat kadang-kadang iqamat doang. Maras baru niki selesai khutbah mungkin salah soko lalu menek jok. Jadi selesai qomat baru bangun untuk ikut Jumat takbiratul ihram pada parantan imam. Cuma di saat si qomat niki adalah waktu waktu isi qomat ndik sedang hadir salah sopo daripada sepetang seniki. Lintifa'il mualati bihima, karena dianggap tidak ada mualat pada keduanya, pada antara khutbah dengan salat Jumat. Niki tidak dianggap mualat selapun dengan sebab sekek tidak ada mualat, karena sekek niki sedang lalu menek juk masjid apa juk jeling ya waktu iqamat, padahal malik itulah bareng takbiratul ihram kanci imam. Jadi deparan dia mualat niki si sekek niki antara khutbah timpal solat. Par'un ay hada par'un, ini merupakan suatu terangan percabangan. Man lahu maskanani, siapa saja yang mempunyai dua tempat tinggal, dua balai niki di baladain, di dua negara, nah antara Singapura timpal Malaysia misal berbatasan, atau antara Timur Leste dengan Flores, Timur Leste. Fal ibratu bima katurat bihi, maka yang dipandang adalah rumah yang ia banyak padanya, iqamatu tinggalnya, bima bihi pada apa yang ada padanya, ahluhu wa malhu, yaitu keluarganya dan hartanya. Misal orang baru niki antara Flores atau Timur adalah kata Timur Leste, kan hanya berbatasan hanya dengan beberapa batas lah. Kemudian Singapura timpal Malaysia berbatasan dengan jembatan atau sopok segara isi memisahkan jembatan, dihubungkan jembatan. Arak dua Bali ini karena merak ini kadang-kadang dia dan Singapura karena ya mungkin terlalu banyak pengeluaran yang buat Singapura, kemudian penghasilan pas-pasan, berpindahlah ia le Malaysia atau mukim pegawaiannya adalah le Singapura. Jadi ke malam pol le Bali karu-waru berangkat dengan Malaysia tiba Singapura ke bian-bian ule selesai pegawaian ule di Singapura di Malaysia, karena maras baru penghasilannya beli le Singapura enendot di Singapura pengeluaran pun beli lagu enet tulak di Malaysia bau kurangan pengeluaran. Aneh akhirnya ndotlah dua balik mbet setepandang makin iki mbet tau na lui angdot, apakah lui angdot di Malaysia atau kalau angdot di Singapura.
apakah ia yang harta benda dari Malaysia, keluarga dari ahli Malaysia dibanding ke Singapura. Jadi mbe tahu dari ang non, mbe tahu dari ang tulu hartanya, mbe tahu dari ang keluarganya. Ia telah tahu melaksanakan salat Jumat. Nah, walaupun musik mungkin ini, yuk kan ia begawian di Singapura, sementara Jumat tahu di Singapura. Walaupun memang Balina niki yara di Singapura, lagu cuma harta benda di duit di Singapura, keluarga di duit di Singapura, kemudian di duit di Singapura. Maka le Malaysia lah tahunnya harus berjumat. Qala wa in kana biwahidin ahlun wa bi akharin malun. Bagaimana kalau jika ada di satu tempat itu ada keluarganya, tapi di tempat lain harta? Nah, para sebaru niki Malaysia dan Singapura. Mungkin di Singapura keluarga dan duit itu senina anak jari di Singapura. Sedangkan le Malaysia hartanya di Malaysia. Duit di Malaysia daripada di Singapura. Nanti. Wa bi akharin malun fi ma fi ahlu. Dan di tempat lain adalah ada yang padanya ada keluarganya dan ada hartanya. Fa inistawaya fil kulli, maka jikalau bersamaan kedua-duanya, balina di Singapura niki duit keluarganya masih. Misalnya benar 92 kan? Sebinian si pertama di Singapura, sebinian kedua di Malaysia. Di Singapura bijana telu, di Malaysia bijana telu. Kemudian aset bebana pun di Singapura pada sekian dolar, kemudian di Malaysia sekian ringgit. Yang ringgit si memiliki harga nilai pada, misalnya kan lamun dolar Singapura makin niki 11.000 ke Indonesia. Ringgit Malaysia setengah daripada harga dolar Singapura. Lagu apa beta nilainya memiliki kesamaan misalnya. Nah ini pasti perbedaan nilai dalam hal ini. Secara dua pada 50-50%. Singapura 50%, kemudian Malaysia 50% misalnya. Wa in istawaya fil kulli fabil mahallil ladzi huwa fihi halata iqamatil Jumat. Maka hendaklah dia berjumat pada tempat yang kebetulan pada saat itu dia tinggal. Misalnya masih baru niki kebetulan di Singapura tahunnya sedang arak li saat pelaksanaan salat Jumat di Singapura niki tahun laksana. Lamun sedang arak misalnya saat dilaksanakan salat Jumat di Malaysia tahunnya laksanakan Jumat. Wala tanaqidul jum'atu bi aqalli min arba'ina, dan tidaklah terikat salat Jumat itu dengan kurang daripada 40. Khilafan li Abi Hanifah, berbeda bagi pendapat Abu Hanifah. Maran tasik terangan baru niki kan, Abu Hanifah cukup telu dengan wah. Maran niki khilafan li Abi Hanifah rahimahullahu taala, merahmati akan Allah taala, mudah-mudahan patan aqidu indahu bi arba'atin, maka cukuplah salat Jumat itu dilaksanakan menurut mazhab Imam Hanafi dengan 4 orang, walau abidan, sekalipun yang 4 itu adalah hamba semua, atau musafirin, atau musafir semua. Nah ini kan sangat-sangat mulah. Nah isi hasil ijtihad daripada Imam Hanafi. Jadi sekalipun dua simpat niki budak doa, sekalipun yang musafir doa, ndak perlu mukim, dia perlu mustauti. Wala yushtaratu indana idzan, dan tidaklah disyaratkan di sisi kita izan kalau begitu as-sultan, raja, artinya ndak mesti tahu melaksanakan salat Jumat niki li wilayah raja si tahu bernaung li iqamatiha, karena berdiriannya atau mendirikan salat Jumat. Jadi ndek syaratan mendirikan salat Jumat ini adalah sopok kerajaan isi pada maratan si menguasai pelaksana salat Jumat itu sendiri. Boleh jadi misalnya Marasulu Tiang Puluh Indonesia, kebetulan le Malaysia kan kerajaan Tiang Puluh berbeda dengan Malaysia ini.
wala kaunu mahalliha misran, dan tidaklah disyaratkan keadaannya itu di ibu kota. Khilafan lahu, berbeda baginya, fihima pada keduanya. Wasu'ilal Bulqini, dan ditanya Imam Bulqini an ahli karyatin, dari tentang penduduk suatu desa. Penduduk suatu desa, la yablugu adaduhum arba'ina, penduduk suatu dusun atau desa tidak sampai 40. Hal yusalluna al-jum'ah aw zuhur, apakah mereka itu boleh melaksanakan salat Jumat dan zuhur? Fa ajaba rahimahullah yusalluna az-zuhra ala mazhab Syafi'i, maka dijawablah bahwa mereka salat zuhur berjamaah ala mazhab Syafi'i. Berarti dalam salat Jumat kan dia beri khutbah Nabi, dia beri khutbah menurut mazhab Syafi'i. Wa qad ajaza jam'un minal ulama'i, dan sesungguhnya telah membolehkan oleh sekelompok daripada ulama ayyusallul jum'ata, agar mereka itu melaksanakan salat Jumat walaupun kurang daripada 40. Wa huwa qawiyun, dan dia adalah merupakan suatu yang kuat. Fa idza qalladu, maka apabila mereka bertaklid, ay jami'uhum, semua mereka, mangqala hadhil maqalah, yaitu mereka berpendapat dengan pendapat ini, fa innahum yusallunal jum'ata, maka sesungguhnya mereka itu melaksanakan salat Jumat, wa in ihtatu, dan mereka jika ihtiyat, fasallul jum'ata tsumma dhuhra kana hasanan. Jadi niki masih kurang jumlah daripada mukimna dengan petang dasa. Jadi si ihtiyat yakni menetralisir permasalahan. Silakan salat Jumat. Tahu kelebihan Nabi? Karena harus membaca khutbah. Dalam khutbah pasti arah ilmu. Pasti arah ilmu. Nah, lagu setelah selesai jalan Jumat niki laksana malik zuhur. Nah niki ihtiyat. Artinya menetral. Jadi ndek tekan uang sama sekali, ndek tekan uang secara mutlak. Silakan laksana walaupun mungkin kancaslai dengan kurang daripada 40 dengan satu ketentuan, laksana setelah nikah salat zuhur. Apakah dua-dua nama pahala? Dua-dua nama pahala karena Nabi al jaza bi qadril amal. Nah ini adalah tentang rukun isi kedua ya. Rukun isi kedua adalah andi 40 dengan wa thalithuha, dan yang ketiga daripada syarat sahnya itu adalah wuqu'uha bi mahallin ma'dudin minal baladi, yaitu adalah terlaksananya salat Jumat itu di satu tempat yang dibilang daripada negara. Artinya suatu daerah, suatu desa, suatu perkampungan. Isi memang tahulah mukim kaum muslimin. Nabi si jauh misalnya jarak antara tempat pelaksanaan ini timpal tempat tahu mukim jamaah. Walau biqada'in ma'dudin minha, sekalipun di suatu lapangan ma'dudin ini maksud disiapkan ni, bi mahallin ma'dudin ini maksudnya di tempat yang disiapkan minal balad daripada negeri. Walau biqada'in ma'dudin, sekalipun di lapangan yang disiapkan. Di mana jarak bangunan ini kita? Di mana hanya lapangan lagu memang khusus tersiapkan untuk melaksanakan salat Jumat. Bi angkana fi mahallin, dengan bahwa adalah dia pada satu tempat la tuksaru fihi salatu, yang tidak dikasar pada salat. Artinya yang penting tahu ne tempat tersiapan pelaksanaan salat Jumat ni ka ndek ne sampai meliwati jarak antara pemukiman masyarakat timpal tahun pelaksanaan ini, dia ne sampai ke gangguan kasar salat. Masih berarti dalam dua marhalah ni. Misalnya ni kita kan lengan Lombok Timur, lengan Ampenan sampai Labuan Aji, dia deman kasar salat. Dia man kagum kasar salat. Nah kecuali lah untuk berniat musafir ke Sumbawa, Bawa Barat misalnya, niki berukna kasar salat. Berarti ledriki le Ampenan atau mukim ye jamaah niki. Le mukim le Ampenan. Kemudian Labuan Haji tahu pelaksanaan salat Jumat. Silahkan kanggo ledrika.
Lamun memang di Labuan Haji tahunya kesiapan tempat pelaksanaan salat Jumat. Kalipun di lapangan ini. Wa illam yattasil bil abniyati, sekalipun tidak berhubungan dia dengan bangunan, bi khilafi mahalli ghairi ma'dudin, berbeda dengan tempat yang tidak disiapkan untuk hina daripada salat Jumat. Lamun dia tersiapan misalnya serun nanihan pihak dari tempat di jadi salat Jumat. Nah, karena ini para persiapan sebelumnya berbeda kacan niki. Nah, karu-aru nah mungkin kita mulai tempat niki lah tahu terus menerus melaksanakan salat Jumat walaupun masih dalam ruang terbuka senik manara bangunan. Berarti di saat ini mulai dengan karuan. Adapun tidak melaksanakan salat Jumat wah dia mah persiapan ngone. Berarti ini kita parane mahallun gairu ma'dud. Wa huwa ma yajuzu safaru al-kasru minhu, yaitu adalah apa yang boleh mengkasar salat daripadanya. Nah ini adalah mengenai tempat pelaksanaan ini adalah tahu si sampun tersiapan untuk melaksanakan salat Jumat baik di bangunan dalam bentuk gudang sekalipun. Nah ke bangunan atau tidak berupa bangunan lagu memang sampun tersiapan untuk melaksanakan salat Jumat. Di lapangan marah sebelum ini berbeda mu lapangan dia tahu ini dah main bal misalnya. Tahu ini main bal lapangan ni kan. Kemudian nanti yang pelungguh tersiapan anak cara lisan tersiapan untuk jadi salat Jumat, tersiapan lagu di waktu ini salat Jumat gunanya untuk main bal. Nah, lamun dek no tersiapan sama sekali untuk nikah, maka lain mendadak misalnya tiba-tiba laksana arah jalan Jumat ni batur, datang untuk Jumat misalnya, nanti di berjumat di tempat nikah sementara tempat nikah yang disepan untuk melaksanakan salat Jumat, maka menurut mazhab Syafi'i diresah salat Jumat. Lalu berbeda tidak mengesah misalnya si mengesahkan ini berdasarkan Nabi ju'ilat lanal ardu masjidah wa ju'ilat turbatuha lana tahuro. Niki adalah untuk sholat secara umum. Ini merupakan dalil daripada pelaksanaan salat Jumat. Qala Fir'aun law kana fi qaryatin arba'una kamiluna. Nah ini wallahu alam bisawab. Jadi niki ada dua si bawah kita selesiang bahkan di man selesai niki sasa kedua niki syarat ketelu niki mengenai tempat. Insyaallah pengajian berikut launya ada bicara mengenai tempat, syarat daripada tempat situ wilayah untuk melaksanakan salat Jumat. Nah, kemungkinan dulu makin sila-sila.